Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Salim, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika S1. Pada video ini saya akan membahas dan mempraktikkan sebuah sistem kendali dengan mensimulasikan pada aplikasi MATLAB. Jadi kita langsung saja masuk pada percobaan pertama. Pada percobaan pertama ini judul respon waktu orde 1. Jadi kita akan langsung mencoba mempraktikkan. Masuk sini, di sini terdapat ada 3 blok. Pada yang pertama ini kita akan menguji bagaimana melihat sinyal rem puls dan sinus. Tapi karena waktu juga, jadi saya akan langsung masuk saja pada percobaan yang kedua ini. Jadi di sini terdapat ada 3 blok, yaitu yang pertama itu ada scope, terus yang kedua itu ada transfer fence, dan yang step ini adalah sebuah sinyal inputnya. Oke, terus kita rangkai. Merubah nilai time constantnya itu menjadi 0,02. Lalu kita run. Oke. Lalu kita melihatnya di sini. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini time constantnya sangat kecil. Jadi time constant itu adalah seberapa cepat sistem mencapai keadaan steady state. Jika kita merubahnya, menambahkan misalkan menjadi 1, kita bisa lihat, nah, dia sistem memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai keadaan steady state-nya. Jadi semakin besar nilai yang ada pada di sini, maka waktu sistem juga memerlukan waktu yang lama untuk mencapai keadaan steady state-nya. Lanjut, untuk percobaan kedua, kita akan masuk di sini. Pada percobaan 2 dengan judul respon waktu orde 2. Oke, dilihat dari sini sama seperti sebelumnya, tapi kita membuat sebuah sistem dengan menggunakan listing seperti program. Jadi mari kita coba praktekkan. Di sini kita menggunakan script. Nah, di sini saya sudah membuat scriptnya, dan sini saya akan menjelaskan bahwa 6 itu seperti pada percobaan sebelumnya, bahwa 6 itu berisi di angka sini, yang 2 ini. Sedangkan lalu untuk yang den, bagian bawahnya dari transfer fence yang di bawah sini, angka yang di bawah sini berisi. Selanjutnya untuk T ini adalah waktu yang dipakai untuk sebuah sistem. Sedangkan ini adalah sebuah rumusnya. Lalu untuk X label dan Y label ini hanya sebuah keterangan, ini juga. Dan ini juga sebuah judul. Jadi mari kita coba run dan lihat hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sistem memerlukan waktu sekitar 6 detik untuk mencapai puncak nilai steady state-nya itu berkisar 1. Dan dia memiliki nilai overshoot itu sebanyak berkisar 10%. Dan untuk final value atau steady state-nya itu bernilai 1. Seperti itu. Lalu untuk percobaan kedua, di sini kita akan mencoba membuat program listing scriptnya. CLC, lalu 6 untuk angka yang ada di atas.
then salah. Nah, saya sudah membuat hasil, mari kita lihat hasilnya. Di save dulu terlebih dahulu. Oke, sekarang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 6 itu berisi pada nilai ini. Lalu untuk den itu berisi nilai ini. Di sini bisa menjadi S pangkat 2 karena ini. Jika kita menggantinya nilai ini, maka dia akan berubah menjadi, entah itu kita mestinya 2, maka 2 S pangkat 2. 5 untuk 5 second dan 20. Nah, ini dengan input sinyal yaitu step. Untuk hasilnya kita lihat proses. Nah, sini kita bisa melihat peak response, lalu setting time, rise time, lalu steady state. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sistem memerlukan waktu berkisar 0,3 second untuk naik, lalu memiliki overshoot berkisar sekitar 12% dan nilai sinyal puncaknya itu berkisar 0,56. Lalu dia memiliki setting time, yaitu di mana sistem memerlukan waktu untuk mencapai kondisi steady state-nya, yaitu berkisar sekitar 1,31 second. Dan untuk final value-nya itu berkisar 0,5 second. Lanjut untuk percobaan 3, yaitu dan judul, sensor, dan transducer. Di sini dimana kita akan mencoba membuat sebuah sistem kendali closed loop, konstan, lalu sum, lalu PID. PID ini berguna untuk memperbagus sinyal pada sistem. PID, lalu transference, dan skip. Dan satu lagi saya lebih untuk memasukkan 3 sinyal sekaligus ke satu scope. Oke, sampai ke sini. Nah, ini adalah sebuah sistem kendali closed loop, yang dimana ini ada sebuah sistem dengan otomobil dengan menggunakan sensor kecepatan.
Nah, ini ada sebuah, bisa saja kita di sini menggunakan sensor. Dan ini adalah sebuah sistem yang akan dikendalikan. Sebenarnya ada satu mobil dan ini adalah sensornya, itu sebuah speedometer. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya pada scope. Oke, ini adalah sebuah sistem closed loop. Lalu kita run. Jadi untuk ini adalah sebuah sistem yang akan kita kendalikan, sedangkan ini adalah sensornya. Jadi di mana sensor akan mendeteksi apakah sesuai dengan kecepatan yang diinginkan ini. Kita bisa lihat dari sini. Jadi bisa dilihat bahwa untuk garis warna biru adalah sinyal yang telah diukur oleh sensor, lalu warna ungu adalah sinyal keluaran hasil proses, dan sedangkan kuning adalah sinyal dari inputan. Nah, jika kita mengganti sinyal sensor menjadi sekitar 5, maka dapat dilihat bahwa sinyal akan sangat lambat untuk mendekati sinyal kecepatan. Jadi sensor itu memerlukan respon waktu yang lambat. Sedangkan jika kita mengecilkan nilai sensornya 0,2, nah, maka si sensor akan cepat untuk memproses jika terjadi kesalahan yang dihasilkan dari sinyal kecepatan ini. Nah, itulah kenapa respon waktu ini sangat penting, karena kita harus memakai sensor yang memiliki respon waktu yang sangat cepat. Selanjutnya yaitu sistem kontrol PID untuk plat orde 1. Untuk rangkaiannya kita menggunakan sinyal step, lalu sum, lalu PID di sini. Jadi di sini kita akan melihat sinyal yang dikeluarkan dari step dan sinyal yang telah diproses oleh transfer fence.
Nah, jadi pada percobaan ini kita akan melihat bagaimana cara kerja dari PID controller ini. Jadi PID controller ini bisa menghasilkan sinyal yang baik, yang sangat baik, dan bisa menghasilkan sinyal overshoot yang sedikit, lalu PID ini kepanjangan satuan dari 3 kendali, yaitu satu proporsional, integral, dan derivatif. Pertama-tama kita mencoba untuk mengganti nilai P-nya dan melihat apa yang terjadi. Nah, inilah hasil dari sinyal dari kendali proporsional. Masih jika kita mengisi nilainya dari 1, maka nilai untuk mencapai nilai kondisi steady state itu masih jauh, masih ada 50%. Lalu jika kita menaikkan nilainya seperti 10, maka sinyalnya akan naik atau mendekati nilai steady state-nya. Selanjutnya, jika kita memperbesar nilai I-nya seperti ini, 2x. Nah, sepertinya Nah, jika kita hanya mengganti nilai I-nya atau integralnya, maka sinyal gelombang akan berbentuk seperti ini, yang dimana sinyal gelombang itu belum stabil. Sedangkan jika kita menggabungkannya dengan kontrol proporsional, seperti tadi sebelumnya 10, maka sinyal yang dihasilkan akan lebih stabil lagi. Bagaimana kalau misalkan kita samakan dan hasilnya lebih mendekati atau hampir sama dengan nilai inputnya. Nah, kalau kita mengganti D-nya, menaikkan D-nya sedikit demi sedikit. Nah, untuk D ini, kalau jika kita merubah atau menaikkan D-nya atau nilai D-nya, maka sistem mempunyai respon waktu yang cepat untuk mencapai nilai steady state-nya. Seperti itu. Selanjutnya untuk left shift kedua, tidak beda jauh pada left shift sebelumnya. Yaitu left shift 1. Nah, bisa dilihat bahwa jika kita memasukkan nilai 1 pada kendali proporsional, maka sinyal untuk mencapai sinyal inputnya masih sangat jauh. Karena itu kita menambahkan
sinyal menaikkan nilai proporsional sedikit demi sedikit. Sedangkan jika kita menaikkan nilai I-nya sedikit demi sedikit, maka hasilnya adalah nilainya itu akan semakin konstan naik. Nilai sinyalnya akan naik secara perlahan selama waktunya juga semakin bertambah. Sedangkan untuk jika kita menaikkannya menjadi 3, nah sinyalnya akan lebih cepat lagi untuk mencapai nilai steady state-nya atau nilai sesuai dengan nilai inputnya. Sedangkan jika kita mencoba menaikkan nilai D-nya, nilai 1, nah dia memiliki nilai overshoot. Untuk ini pada sistem ini dari kendali derivatif itu dimana untuk mengurangi nilai overshoot pada sebuah sistem. Jadi jika kita menggabungkan PID-nya ini, maka hasil sinyal yang dihasilkan itu akan lebih baik lagi. Selanjutnya kita masuk pada percobaan yang terakhir, yaitu dengan judul percobaannya program logic control atau bisa dibilang PLC. Di sini menggunakan aplikasi FX Trainer. Kita masuk pada sini. Untuk percobaan yang pertama itu sesuai membuat programnya. Sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa X24 ini adalah kontak dari switch, sedangkan X00 ini adalah inputan sensor dari sini. Ini mana bila mana ini barang lewat dari sini, barang yang diangkut dari sini dan menyentuh sensor, maka kontak akan menjadi pada kondisi normally open. Nah, untuk X20 ini adalah kontak dari PB1, yaitu push button 1, dan X21 ini adalah kontak dari push button 2. Yang dimana untuk X24 ini akan menjalankan Y1 itu, dimana Y1 ini adalah conveyor. Lalu untuk kontak X20 atau PB1 menjalankan arm robot. Selanjutnya X21 itu kontak untuk outputnya untuk menjalankan laser. Jadi mari kita coba convert. Lalu kita simulasikan. Lalu kita menjalankan conveyornya, lalu kita menjalankan arm robotnya. Nah, ketika barang menyentuh sensor, maka kontaknya akan berubah menjadi normally open untuk mendorong barang ke tempat penyimpanan itu dengan menekan tombol PB2 push button 2, dan begitu seterusnya. Untuk percobaan selanjutnya lagi, yaitu membuat rangkaian gerbang logika. Untuk rangkaian pertama adalah gerbang logika NAND, yang dimana outputnya akan 0 bila mana kedua inputnya ini bernilai 1. Sedangkan NOR yaitu kebalikannya, inputnya akan bernilai 1 bila mana
kedua inputnya ini sama-sama bernilai 0. NOR dan XNOR dan XOR dan XNOR. Nah, bisa dilihat di sini kedua inputnya akan bernilai 0 bila mana outputnya akan bernilai 0 bila mana kedua inputnya itu sama-sama bernilai 1. Nah, jadi ini adalah kebalikan dari NAND dan OR. Untuk NAND outputnya tetap bernilai 1 walaupun kedua inputnya ini berbeda nilainya. Nah, langsung nyala ini lampu. Jika nilainya sama-sama 1 maka outputnya sama dengan 0. Untuk NOR outputnya akan bernilai 1 bila mana kedua inputnya itu bernilai 0. Kita bisa lihat bahwa Y2 itu menyala, Y1 itu menyala. Bila mana inputnya itu bernilai salah satu dari inputnya itu bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Selanjutnya ada XOR. Outputnya akan bernilai 1 bila mana kedua inputnya ini berbeda, entah itu input A SW21 itu 1 atau SW25 itu 0 atau kebalikannya, dan akan bernilai 0 bila mana kedua inputnya itu nilainya 1 atau 0. Sekarang untuk terminologi selanjutnya XOR dan XNOR. Ini X tadi XOR. Nah, XNOR lagi ini kebalikan dari sebelumnya, gerbang logika sebelumnya. Dia akan bernilai 1 bila mana kedua inputnya sama-sama bernilai 1. Selanjutnya untuk diagram selanjutnya dari sini. Pada kondisi awal lampu stop akan menyala, dan ketika X20 atau PB1 ditekan maka lampu stop mati dan lampu operating akan menyala. Itu artinya sistem sedang bekerja atau alat sedang bekerja. Nah, ketika SW1 ditekan lalu PB2 ditekan maka lampu error akan menyala. Begitupun juga untuk X22 atau PB3. Nah, mungkin itu untuk video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.